tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat. Selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai rakyat Indonesia. Halo pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen. Senang sekali saya Amela Tuprisa dapat menjumpai Anda kembali dalam program Profil Wakil Rakyat. Program yang mengulas tentang latar belakang dan awal mula anggota DPR RI bergabung di parlemen. Sering berorganisasi sejak muda dan menguasai ilmu bela diri dari Jepang. Beliau mempunyai etos kerja yang baik dan optimal. Bahkan dikenal sebagai perempuan pertama Sumba yang terjun ke dunia politik. Siapakah dia? Langsung saja sudah hadir di studio Radio Parlemen, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Yaitu di sebelah saya ada Ibu Ratu Ngadu Bonula. Apa kabar Mama? Kabar baik, Kak. Izin ya Ami biasa panggil Mama. Jadi Mama Ami langsung aja. Mama kenapa memutuskan turun datang di Senayan? Ya, itu perjalanan panjangnya kami ya. Memang untuk ke Senayan itu artinya menjadi keputusan saya ya. Siap. Untuk memilih jalur politik untuk mengabdikan hidup dan diri saya untuk bisa berbuat lebih banyak lagi untuk orang lain. Yes. Jadi saya memilih politik menjadi pilihan saya. Politik jadi pilihan Mama. Jadi kan Mama ini dikenal sebagai perempuan pertama Sumba yang terjun ke dunia politik. Adakah pengalaman berkesan yang membuat Mama tidak bisa lupa sampai hari ini? Jadi memang gini ya, saya dari masa kecil sering dekat sekali sama ayah saya ya. Yes. Papa saya memang PNS tapi beliau sering terjun ke lapangan ke masyarakat ya. Nilai-nilai kepedulian kepada masyarakat itu yang tertanam dalam batin saya, dalam jiwa saya sehingga saya mengambil keputusan bahwa suatu saat nanti saya mau terjun ke politik untuk bisa membantu banyak orang ya. Yes. Jadi memang sebagai perempuan pertama itu tidak segampang yang dibayangkan, penuh perjuangan. Banyak perempuan juga yang terjun tetapi mungkin belum mendapat kesempatan seperti saya. Tetapi saya bersyukur bahwa saya boleh mendapat kepercayaan rakyat, boleh menjadi perempuan pertama dari Pulau Sumba yang bisa duduk di parlemen. Yes, Mama. Kan hari ini Hari Pahlawan ya, Maya. Iya. Adakah sosok pahlawan sosok yang sangat penting untuk Mama di dalam hidup Mama dan dalam karir Mama? Yang menjadi pahlawan saya pertama tentu ayah saya ya. Seorang yang sudah mengantar saya sampai pada titik ini. Saya berjuang yang membesarkan saya, memberikan kesempatan saya untuk bisa memiliki akses pendidikan yang baik ya, karena orang tua saya peduli kepada pendidikan dan boleh mengantar saya hari ini ya. Beliau sebagai sosok yang menjadi panutan saya dan banyak sekali nilai-nilai yang beliau ajarkan ya, terutama nilai kemanusiaan. Bagaimana kita memiliki empati, kepedulian kepada orang lain. Jadi hidup itu bukan untuk diri sendiri. Bagaimana hidup itu juga bisa berarti dan berkorban bagi banyak orang dan tentu ada dampak buat orang ya. Jadi ayah saya menjadi sosok yang menjadi pahlawan buat saya. Ada pesan untuk ayah? Saya hanya mau bilang terima kasih buat ayah saya walaupun beliau sudah meninggal, sudah tidak ada. Maaf, tapi Mama. Nilai-nilai yang beliau sering ajarkan itu ada pada kehidupan kami. Kami mau buktikan bahwa ayah kami sungguh luar biasa mengajarkan banyak nilai yang tentu itu menjadi kebanggaan kami hari ini ya. Jadi saya hanya mau bilang thank you for my father ya. Artinya luar biasa beliau untuk kami. Luar biasa Mama. Mama ada pesan untuk dapil Mama atau visi misi Mama untuk dapil Mama, silakan. Ya, baik. Kalau dibilang visi misi nggak ada ya, karena memang kami tidak terlepas dari tugas fungsi dari DPR ya, bagaimana memperjuangkan kebijakan, bagaimana memperjuangkan anggaran dan pengawasan ya. Tentu bagi dapil saya ya, saya akan berjuang semampu saya untuk bagaimana bekerja semaksimal mungkin lewat tugas dan fungsi. Bagaimana kita menghadirkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro terhadap rakyat, pro terhadap kepentingan rakyat, mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendorong anggaran yang berpihak kepada masyarakat, apalagi dapil kami
NTT ya, dengan segala ketertinggalan, kekurangan ini yang perlu kami perjuangkan. Infrastruktur pendidikan, kesehatan ya, dan masih banyak hal yang kita harus dorong ya lewat keberadaan kami di DPR. Dan yang ketiga tentu bagaimana saya melakukan pengawasan semaksimal mungkin, karena kan kita tahu seperti apa kebijakan yang sudah didorong, seperti apa anggaran, sebesar apa anggaran yang sudah masuk ke daerah. Nah, ini kita melakukan pengawasan bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana memastikan semua itu berjalan baik dan sampai kepada rakyat. Itu tugas kami, bagaimana kita bisa memastikan negara hadir memberikan perlindungan ke masyarakat sampai di tingkat akar rumput, di tingkat sampai di tingkat desa lah ya. Ini yang mungkin pesan saya kepada masyarakat ya, tentu kami membutuhkan doa dari masyarakat. Ya, sehingga kami diberikan kesehatan, diberikan hati yang peduli kepada masyarakat, terus berjuang ya, selama kami diberikan kepercayaan dalam satu masa periode ini ya, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Doakan kami sehingga kami sehat, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa berpikir, berbuat yang tentunya akan berdampak bagi kepentingan masyarakat. Amin. Mama boleh pertanyaan terakhir? Boleh. Ada harapan Mama untuk di tahun mendatang, karena kita udah mau ganti tahun nih, Ma? Iya. Boleh harapan Mama? Iya, harapan saya untuk hidup atau Untuk hidup ke depan bagaimana? Iya, untuk ke depan lagi ya, saya berharap bahwa kita lebih baik lagi ya. Artinya kehadiran kami ini punya dampak yang lebih bagi masyarakat. Apalagi kami berada pada posisi yang sangat sentral ya, pengambil kebijakan. Jadi keberadaan kami ini benar-benar ada manfaatnya buat rakyat ya, seluruh Indonesia, terutama buat dapil di NTT ya, dan di Pulau Sumba. Jadi ini ada dampaknya buat masyarakat merasakan manfaat, dan kami sebagai DPR mampu memberikan harapan besar akan sebuah perubahan bagi bangsa ini ya. Baik. Kalau untuk hidup saya ngalir aja ya. Saya tentu berharap ya, Tuhan terus memberkati kami, menyertai kami dalam segala tugas ya. Tentu saya kalau bicara sebagai ya insan yang percaya sama Tuhan ya udah, saya siap ngalir aja kemana mau diantar kaki saya oleh Tuhan untuk melangkah. Saya siap bekerja menjadi alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, baik. Mama, terima kasih banyak sudah bercerita. Lumayan banyak. Terima kasih kami. Iya, terima kasih Mama. Baik, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen, demikian tadi Ami sudah mengulas tentang profil dari anggota DPR RI, yaitu Ibu Ratu Ngadu Bonuwula. Gimana? Semoga semangat kerja dan semangat menolong banyak orang dapat menginspirasi untuk kita semua melakukan hal yang sama. Akhirnya, saya Amila Tuprisa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Profil Wakil Rakyat selanjutnya.